Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini akan menceritakan petualangan Lin Li yang memasuki pegunungan binatang buas magis, di mana dia beberapa kali hampir kehilangan nyawanya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Lin Li segera memanfaatkan mantra supersonik untuk meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal dengan tergesa-gesa bergegas dan menghilang ke kejauhan. Lin Li tahu betul bahwa dia tidak punya cara untuk menyerang pemanah magis bersembunyi di hutan. Jarak mereka terlalu jauh, dan bahkan sihir memiliki batasan jangkauan. Tetapi jika dia mendekati pemanah magus, dia mungkin tidak akan bisa menghalangi serangan pemanah magus elemen angin. Lari dengan kecepatan maksimum, Lin Li melarikan diri hampir 30 km. Bos, mengapa kamu melarikan diri? Pemanah magus itu mungkin telah menimbulkan risiko bagimu, tetapi jika aku menyerang, aku akan membunuh bajingannya dengan mudah. Mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh, bukan? Si kecil Shadow Source, Bebe, menggerutu dengan marah ke Lin Li. Lin Li tahu betul seberapa kuat Shadow Mo sekecil, Bebe, telah menjadi. Ini adalah perjalanan pelatihan saya. Saya harus mencoba untuk menyelesaikan semuanya berdasarkan pada kemampuan saya sendiri. Lin Li menjelaskan. Melompat ke bahu Lin Li, Shadow Source kecil menggaruk Lin Li sebagai suara mencicit marah datang dari giginya yang tajam. Secara mental, dia dengan marah berteriak pada Lin Li, "Bos, Anda terlalu jauh. Saya juga perlu berlatih, saya juga perlu bertarung." Melihat Shadow Mo sekecil, Lin Li tidak bisa menahan tawa. Baik, ketika kita mencapai pegunungan hewan magis, jika kita bertemu dengan monster yang kuat, aku akan membiarkanmu melawan mereka. Kesepakatan. Itu lebih seperti itu. Shadow Source kecil itu duduk, melipat cakarnya di dadanya. Hidung kecilnya berkerut saat dia berseri-seri. Tepat pada saat ini, langit yang gelap dan suram dihancurkan dengan tabrakan ketika petir menyinari dunia, diikuti oleh guntur yang menggema. Sepertinya itu akan segera turun. Lin Li mengerutkan kening. Lin Li segera mempercepat menuju pegunungan hewan magis. Pada saat Lin Li hanya sekitar 10 km dari pegunungan, hujan turun pertama mulai turun, diikuti oleh hujan deras yang membanjiri tanah. Gemuruh, suara guntur terdengar lagi dan lagi, sementara hujan deras terus menutupi tanah dengan air. Rasanya seakan seluruh dunia telah banjir. Tapi tidak banyak hujan turun di Lin Li, yang terus maju dengan kecepatan cepat. Ini karena 10 cm di atas Lin Li, ada perisai angin dengan diameter sekitar 1 meter. Kemampuan pertahanan mantra, perisai angin, cukup tinggi. Lin Li hanya harus menggunakan sedikit Mage Fork untuk memungkinkannya untuk memblokir hujan terus-menerus. Melihat pegunungan Titanic hanya beberapa kilometer jauhnya, Lin Li tidak bisa menahan napas. Apa pegunungan yang sangat besar? Barisan gunung ini terlalu besar. Berdasarkan mata telanjang, sejauh yang bisa dikatakan, gunung-gunung tidak terbatas, dan sejauh utara dan sejauh selatan yang bisa dilihat, ada gunung. Melihat gunung tanpa batas di pegunungan ini seperti melihat air tanpa batas di laut. Itu membentang hingga tak terbatas? Ini adalah pegunungan barisan binatang buas ajaib, pegunungan nomor 1 di benua. Berapa banyak binatang ajaib yang dimilikinya? Berapa banyak binatang ajaib Saint Level dalam hal ini? Pada saat ini, Doering Choward muncul di sisi Lin Li, tatapannya jauh dan tinggi. Sudah lama sejak aku datang ke pegunungan barisan binatang buas. Ekspresi kegembiraan bersinar dari mata Lin Li ini. Ayo pergi! Dipenuhi dengan udara heroik, Lin Li dibebankan melalui badai hujan yang mencakup semua menuju pegunungan, sedangkan Shadow Source kecil, Bebe, mencicit penuh semangat dari bahu Lin Li ini. Di bawah sampul badai hujan, Lin Li dengan cepat memasuki pegunungan yang tak berujung. Pegunungan binatang magis itu luas dan tak terbatas. Di dalamnya, Lin Li bisa melihat pinus kuno yang berusia berabad-abad atau ribuan tahun, menghapus lanskap. Segala macam berbagai rumput memenuhi tanah, dan onak dan duri sama-sama biasa. Daun kering menutupi tanah, dengan setiap langkah, mereka berderak dan muncul. Tanaman merambat kuno dan gulma bisa dilihat di mana-mana. Dengan semua gulma ini, tanaman merambat yang lebat, dan pohon-pohon yang telah ada selama siapa tahu berapa lama, bahkan jika binatang ajaib hanya berjarak 10 meter dari saya mungkin masih tidak akan merasakannya. Lin Li tumbuh gelisah. Kakek Doering juga muncul di sisinya. 10 meter? Lin Li, bahkan di rumput tepat di depan Anda, mungkin ada binatang ajaib dalam menunggu, seperti ular raksasa. Doering Choward tertawa ketika dia berbicara. Lin Li tanpa sadar melirik area berumput di depannya, yang hampir setengah setinggi dia. Rumput tebal dan tinggi seperti itu benar-benar bisa menyembunyikan ular. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Li berdiri di sana saat ia mulai menggumamkan kata-kata mantra. Tiba-tiba, embusan angin lembut berasal dari Lin Li, menyebar ke segala arah sebelum akhirnya menghilang. Sihir gaya angin Windscout. Secara umum,
Magus dari peringkat ketiga akan dapat mengeksekusi mantra Windscode. Tapi tentu saja, semakin Magus yang kuat, semakin luas area mantra Windscode bisa mencakup. Mantra Windscode dari Magus dari peringkat ketiga hanya akan mempengaruhi area sekitar 10 atau lebih meter di sekelilingnya, tetapi Windscode dari Magus dari peringkat kelima memiliki diameter lebih dari 100 meter. Dalam 100 meter, satu-satunya binatang ajaib di sekitar adalah binatang ajaib dari peringkat pertama, sebuah bubble rat, dan beberapa binatang ajaib dari peringkat kedua, Scorpions bumi. Kata Lin Li dengan percaya diri. Mantra Windscode bisa membedakan aura dan umur makhluk hidup manapun. Jangan terlalu sombong. Binatang buas yang kuat bisa bersembunyi di bawah bumi, dan beberapa hewan buas Saint level bahkan bisa menyamarkan tingkat kekuatan mereka. Doering Choward mengingatkan, tapi kemudian dia tertawa kecil. Tapi tentu saja, jika mereka ingin berurusan dengan lelaki kecil sepertimu, akankah binatang ajaib Saint level repot-repot menyembunyikan kekuatannya? Tetapi setelah mendengar kata-kata ini, Lin Li tumbuh lebih berhati-hati. Menyergap melalui level kekuatan yang menyamar? Dalam beberapa buku, dikatakan bahwa kecerdasan binatang buas menyaingi kecerdasan manusia. Sepertinya itu benar, kata Lin Li pada dirinya sendiri. Melirik Shadow Mo sekecil, Bebe, di pundaknya, dia berpikir, orang kecil ini, Bebe, sudah memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Saya tidak bisa lengah. Udara berputar-putar di sekitar kaki Lin Li ini. Ini adalah bagian dari produk sampingan dari mantra, Supersonic, Lin Li. Lin Li diam-diam berlalu ke pegunungan binatang magis. Dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, sementara di pundaknya, Shadow Soul kecil, Bebe, juga bersemangat dan menatap ke empat arah, mata hitam kecilnya yang tajam memandang ke sekelilingnya. Perlahan, mereka berdua melakukan perjalanan lebih dalam dan lebih dalam ke pegunungan. Rentang gunung binatang buas memiliki panjang lebih dari 10.000 km, dengan lebar rata-rata 7 atau 800 km. Di wilayah 100 km terluar, binatang buas kebanyakan peringkat rendah. Jika kita pergi lebih dari 100 km, kita akan bertemu banyak binatang ajaib dari peringkat kelima dan keenam. Jika kita masuk lebih jauh ke dalam, kita akan melihat banyak binatang dari jajaran ke-7, ke-8, dan ke-9, dan mungkin bahkan binatang ajaib tingkat Saint. Doering Choward sekali lagi mulai memberi kuliah Lin Li tentang pegunungan binatang magis. Tapi tentu saja, tidak ada yang mutlak. Mungkin binatang ajaib dari peringkat ke-9 mungkin bosan dan berjalan-jalan di wilayah luar, kata Doering Choward. Dan mungkin kamu mungkin sangat sial karena bertemu dengan sekelompok besar serigala monster yang kuat, 10.000 unit. Jika itu terjadi, yang bisa saya katakan adalah, Anda memiliki karma yang mengerikan. Mendengar kata-kata Doering Choward, bibir Lin Li mengerucut. Tak usah dikatakan lagi, pegunungan binatang magis adalah tempat pegunungan yang dalam dan pohon-pohon kuno. Pohon-pohon itu begitu rumpun sehingga hampir semua hujan terhalang, hanya dengan beberapa tetes sesekali jatuh. Setelah berjalan selama beberapa waktu, ia menyadari bahwa wilayah luar ini memang tidak terlalu berbahaya. Lin Li mengerahkan beberapa kekuatan dengan kakinya, dan hampir seolah-olah dia mengambang, melompat di atas cabang pohon setinggi 7 atau 8 meter saat ia dengan hati-hati memindai. Bos, jauh ke kanan, ada babi liar. Suara Bebe terdengar di benak Lin Li ini. Mendengar kata-kata ini, Lin Li tidak bisa membantu tetapi berbalik dan melihat. Memang, sekitar 100 meter jauhnya, babi hutan dengan tanduk tunggal dengan hati-hati memindai sekelilingnya. Jika Lin Li tidak memiliki titik pandang yang tinggi, Lin Li mungkin tidak akan bisa melihat babi hutan unicorn ini. Babi hutan unicorn, binatang ajaib dari peringkat ketiga, makhluk elemen bumi. Satu-satunya teknik yang dimilikinya adalah teknik Earth Spear. Beberapa informasi mengenai babi hutan unicorn muncul di benak Lin Li ini. Meskipun itu hanya binatang dari peringkat ketiga, setidaknya itu akan berfungsi untuk makan malam. Daging babi hutan sangat lezat. Dengan gesit dan penuh semangat, Lin Li merangkak melalui pohon-pohon saat ia diam-diam mendekati babi hutan. Karena kepadatan flora lokal, babi hutan itu tidak memperhatikan Lin Li juga. Ketika dia berada dalam jarak 10 meter dari babi hutan, Lin Li berbaring rata di rumput. Mengintip melalui rerumputan yang lebat, dia masih bisa melihat garis besar babi hutan unicorn. Suara mendesing. Seperti naga ular yang meninggalkan sarangnya, Lin Li melompat keluar dari rumput. Ketika babi hutan unicorn menoleh dan menatap dengan kaget, Lin Li jatuh di atasnya seperti embusan angin. Babi hutan unicorn mengeluarkan raungan marah, dan menusukkan tanduknya yang panjang dan tebal langsung ke Lin Li. Lin Li mengulurkan tangan kirinya dan meraih tanduknya dan memberikan tarikan yang luar biasa. Itu babi hutan unicorn besar, dengan berat beberapa ratus kilogram, dilemparkan 7 atau 8 meter ke udara oleh Lin Li, yang kemudian mulai dengan giat menendangnya dengan kaki kirinya, menggunakannya seperti tanah liat raksasa dan membantingnya ke kepala babi hutan dengan kekuatan dan kecepatan gemuruh. Gedebuk, dengan suara memekakkan, tulang berderak, babi hutan unicorn ditendang ke pohon.
Ketika jatuh ke tanah, bumi bergetar. Tulang-tulang babi hutan unicorn sudah hancur, dan materi otak sudah mulai bocor dari tengkoraknya yang hancur. Jejak darah segar mengalir keluar dari mulutnya. Keempat tungkainya bergetar sesaat, lalu tumbuh diam. Hanya berdasarkan kehebatannya sebagai seorang pejuang, membunuh babi hutan unicorn bukanlah prestasi yang sulit bagi Lin Li. Meskipun inti sihir dari binatang ajaib dari peringkat ketiga hanya bernilai 10 atau lebih koin emas, saya tidak bisa membiarkannya sia-sia. Lin Li menarik pahat lurus dari ranselnya, dan hanya dengan 2 atau 3 irisan sederhana, dia memotong babi hutan itu terbuka. Kristal magic berwarna bumi yang sama sekali tidak biasa diluncurkan. Lin Li menghapusnya di rumput, lalu meletakkannya di ranselnya. Dan kemudian, dengan mudah berlatih, Lin Li menguliti babi hutan dan memotong kaki babi hutan itu. Setelah dengan santai menebang beberapa cabang, dengan jentikan pergelangan tangannya, Lin Li memanggil api kecil. Saat api mulai tumbuh, Lin Li mulai memanggang kaki babi hutan. Shadow Mouse kecil, Bebe, mulai ngiler. Matanya tertuju pada kaki babi hutan. Kaki babi itu enak. Bos, cepat, cepat. Kenapa kamu tidak langsung menggunakan sihir elemen api untuk memanggang babi hutan, bukankah itu lebih cepat? Sihir elemen api? Saya hanya memiliki sedikit Magefork elemen api. Dan terlebih lagi, ketika datang untuk memasak, menggunakan suhu yang lebih tinggi tidak selalu unggul. Lin Li tersenyum ketika dia berbicara, menarik beberapa garam kasar dan bahan-bahan lainnya dari ranselnya. Ketika Lin Li awalnya diuji untuk bakat magis, ia memiliki afinitas yang luar biasa untuk kedua esensi unsur bumi dan angin, tetapi hanya afinitas rata-rata untuk esensi unsur api. Jujur berbicara, untuk orang biasa, afinitas rata-rata untuk esensi unsur cukup baik. Tetapi untuk seseorang seperti Lin Li, dia tidak bisa diganggu untuk menghabiskan waktu dan energi bekerja pada sihir apinya. Lagi pula, jika dia ingin kemampuannya dalam sihir api untuk mencocokkan kemampuannya dalam angin dan bumi, dia mungkin harus menghabiskan 10 kali lebih banyak waktu. Dengan demikian, Lin Li biasanya hanya akan dengan santai memperbaiki sedikit Magefork elemen api. Namun, dia benar-benar memiliki cukup untuk menghasilkan beberapa bola api tanpa masalah. Setelah selesai memanggang 2 kaki babi hutan, Lin Li dan Bebe masing-masing berbagi satu saat Lin Li mulai bekerja memanggang 2 lainnya. Wow, lezat. Bebe mengobrol sambil makan dengan antusias. Babi hutan ini rasanya jauh lebih baik daripada babi yang diternakan. Rasanya sangat harum. Tapi secara alami, kemampuan memanggang Anda juga memainkan peran besar, bos. Bebe sangat senang bahwa dia bahkan mulai menyanjung Lin Li sedikit. Lin Li tidak bisa membantu tetapi mulai tertawa. Bos, saya ingin lebih. Setelah menyelesaikan 1 kaki, Bebe memandang Lin Li dengan ekspresi menyedihkan. Melihat tatapan sedih Bebe, Lin Li tidak merasa kasihan padanya sedikit pun. Dia dengan tegas memberi kuliah, kaki babi hutan ini jauh lebih besar daripada bebek panggang. 1 kaki lebih dari cukup untuk Anda. 2 kaki lainnya akan menjadi makan malam. Setelah berbicara, Lin Li berbalik dan mengabaikan wajah menyedihkan Bebe. Setelah selesai memanggang kedua kaki, Lin Li menggunakan 2 daun besar untuk membungkusnya, dan kemudian menempatkannya di dalam ranselnya dan mulai bergegas di sepanjang jalan dengan Bebe. Dalam puncak yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan rentang binatang magis adalah pohon dan hutan awet muda yang tak terhitung jumlahnya yang membuat perjalanan melalui rentang sangat sulit. Apa yang membuatnya lebih sulit adalah kebutuhan konstan untuk melewati satu puncak dan jurang demi satu, atau mungkin mengambil jalan melingkar. Saat bepergian dalam pegunungan rentang binatang magis, jangan mengukir jalan melalui duri dan sikat yang sudah ada sebelumnya. Yang terbaik untuk mengambil jalan alternatif. Doering Coward terus memberikan manfaat pengalamannya kepada Lin Li. Lin Li mendengarkan dengan cermat saat ia melangkah maju. Ingat, kesalahan terbesar yang bisa kamu buat di pegunungan rentang binatang magis adalah terus membuat kebisingan. Ini akan menyebabkan banyak binatang ajaib memperhatikan Anda. Bahkan jika Anda dipaksa untuk membuat keributan, Anda harus segera meninggalkan daerah terdekat. Doering Coward melanjutkan. Ingat, jika kamu terluka, kamu harus segera melakukan yang terbaik untuk menghentikan kehilangan darah. Bau darah akan menarik binatang juga. Hidung binatang ajaib jauh lebih sensitif daripada kita manusia. Lin Li mengangguk. Mahkota besar pohon yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh langit. Melihat mereka, Lin Li teringat beberapa informasi yang telah diperolehnya dari buku-buku di Ernst Institute. Di tempat seperti ini, di mana bahkan matahari dihalang-halangi, kita harus belajar membedakan utara, selatan, timur, dan barat. Lincah seperti monyet, Lin Li melompati serangkaian akar pohon yang tidak teratur dan pertumbuhan tanaman anggur, tetapi sama seperti dia berjalan melewati. Wah! Lin Li menarik napas dingin ketika dia melihat sesuatu yang tidak terlalu jauh. Mayat 3 pria dan 2 wanita berjarak beberapa puluh meter darinya. 5 mayat belum membusuk, tetapi bekas gigitan pada mereka sangat terlihat. Semua mayat telah dipotong-potong. Mayat laki-laki separuh kakinya dimakan,
dan sebuah lubang raksasa mengoyak perutnya, dengan ususnya yang terpotong terbentang berserakan. Setengah dari kepala mayat wanita telah dimakan, meninggalkan bola mata tunggal dan tulang tengkorak putih dengan beberapa helai rambut menempel. Wajah Lin Li berubah pucat, dan dia lupa bernapas. Mereka seharusnya sudah mati 3 atau 4 hari yang lalu. Doehring Choward muncul di sebelah Lin Li, dengan hati-hati memeriksa mayat-mayat. Wajahnya masih cukup tenang. Lin Li, perhatikan dari dekat. Di dada setiap orang, ada beberapa luka yang serupa dan tidak mencolok. Jika tebakan saya benar, kelima orang ini seharusnya dibunuh oleh manusia, dan kemungkinan besar, oleh satu orang. Lin Li dimulai. Doehring Choward, Anda mengatakan bahwa seseorang membunuh mereka? Lin Li memandang Doehring Choward, terkejut. Doehring Choward tersenyum dengan tenang. Lin Li, ini adalah kunjungan pertama Anda ke pegunungan rentang binatang magis. Setelah Anda berada di sini sedikit lebih lama, Anda akan menyadari bahwa di pegunungan rentang binatang magis, selain berurusan dengan serangan binatang buas lokal, Anda juga harus berjaga-jaga terhadap serangan manusia lain. Serangan manusia? Mengapa manusia lain menyerang? Lin Li merasa sedikit kemarahan mulai tumbuh di dalam hatinya. Di pegunungan rentang binatang magis, monster lokal sudah memegang keuntungan besar berdasarkan jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berharap bahwa manusia di sini akan bertarung di antara mereka sendiri, bukannya saling membantu. Ini sangat normal. Mengapa manusia menjelajah ke pegunungan ini? Sebagian besar datang ke sini dengan harapan mendapatkan inti magic. Jika mereka membunuh binatang ajaib, mereka hanya akan mendapatkan satu inti, tetapi jika mereka membunuh manusia, orang itu mungkin memiliki beberapa inti ajaib di ransel mereka, atau bahkan lebih. Doehring Choward mengelus jenggot putihnya. Lin Li akhirnya mengerti. Keserakahan. Itu semua karena keserakahan. Beberapa orang di sini ingin dengan mudah memperoleh sejumlah besar inti magic, dan memang, membunuh manusia lain di sini adalah cara yang baik untuk melakukannya. Lin Li, Anda harus berhati-hati. Berdasarkan apa yang saya lihat, orang yang membunuh 5 orang ini harus memiliki kemampuan luar biasa. Jika Anda memperhatikan pakaian orang-orang ini, Anda dapat melihat bahwa mereka berempat adalah pejuang, sementara satu dari mereka adalah seorang magus. Tapi mereka berlima terbunuh pada waktu yang bersamaan oleh pukulan bersih melalui hati. Ketepatan kejam dari serangan ini mengerikan. Namun, karena kita tidak tahu seberapa kuat kelima orang ini, sulit untuk memperkirakan kekuatan pembunuh mereka. Doehring Choward mengerutkan kening. Tapi bagi 5 orang ini untuk mau dan mampu berani menghadapi bahaya pegunungan rawa binatang gaib menunjukkan bahwa mereka tidak lemah. Dari sini saja, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa orang yang membunuh mereka, paling tidak lebih lemah darimu. Lin Li melangkah maju untuk melihat lebih dekat, lalu mengangguk setuju. Pukulan pembunuhan itu sangat bersih dan langsung. Ini masih hanya batas luar pegunungan. Cepat masuk. Doehring Choward tertawa. Lin Li mengangguk, lalu melanjutkan perjalanannya lebih dalam ke pegunungan rentang binatang magis. Dalam perjalanannya, pemandangan mayat baik pria dan monster menjadi sangat umum, serta banyak senjata berkarat. Lin Li juga sesekali berlari ke beberapa monster lemah. Senja. Lin Li dan Shadow Souls kecil sedang beristirahat sementara masing-masing mengunyah kaki babi hutan. Lin Li duduk di tanah, sedangkan Shadow Souls kecil duduk di bahunya. Pada malam hari, seseorang tidak bisa menyalakan api di pegunungan rentang binatang buas. Doehring Choward sekali lagi menginstruksikan. Dimengerti, kakek Doehring. Lin Li tahu sedikit tentang dasar-dasar bertahan hidup di sini. Tempat ini bukan hutan belantara biasa, dan binatang buas di sini tidak akan takut dengan api. Duduk di tanah, Lin Li menenangkan diri dan menutup matanya, sambil mulai merasakan aliran esensi bumi dan esensi angin di sekelilingnya. Perasaan esensi unsur di sekitarnya mirip dengan perasaan berada dalam pelukan orang tua. Karena afinitas yang luar biasa dengan esensi bumi dan esensi angin, Lin Li bisa merasakannya dengan cukup jelas. Denyut bumi, aliran angin. Senyum yang damai ada di wajah Lin Li ketika ia mulai tertidur. Lin Li memiliki keyakinan total bahwa setiap getaran di tanah yang disebabkan oleh sesuatu yang mendekat, atau gangguan angin yang disebabkan oleh sesuatu yang bergerak cepat kepadanya, akan segera menyadarkannya. Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh magi bumi dan angin magi. Malam perlahan tumbuh lebih dalam. Meringkuk di depan Lin Li, Shadow Souls kecil, Bebe, juga mulai memancarkan suara mendengkur yang sangat ringan dan tenang. Angin malam juga menjadi sejuk, tetapi saat ini, musim panas hanya pada malam hari akan terasa sejuk dan menyegarkan. Pada hari itu, terasa sangat panas. Larut malam. Semuanya gelap. Rustel, rustel. Suara lembut dari sesuatu gemerisik di rumput bisa terdengar. Sepasang windwolves yang seram dengan bulu biru berkilau mondar-mandir di dalam hutan. Mata mereka yang berwarna hijau dengan hati-hati memeriksa sekeliling mereka saat anggota tubuh mereka yang kuat diam-diam mengintai di daerah itu. Taring putih kejam mereka berkilau dengan cahaya dingin di malam hari.
Masih duduk bersila, mata Linli tiba-tiba tersentak terbuka dan dia langsung menatap ke selatan. Tapi di selatan tidak ada apa-apa selain tanaman rambat dan pertumbuhan rotan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Linli memilih lokasi ini untuk beristirahat. Dengan begitu banyak pertumbuhan hutan, bahkan jika binatang ajaib mendekati Linli, mereka mungkin tidak memperhatikannya. Dua binatang ajaib mendekati saya, dan sekarang mereka sekitar 40 meter atau lebih. Berdasarkan getaran dari gangguan di esensi unsur udara lokal, Linli yakin bahwa ada dua binatang. Linli diam-diam berjalan ke tepi masa tanaman merambat. Mengintip melalui tanaman merambat, dia melihat bahwa 30 meter jauhnya, sepasang Windwolves yang kuat mendekat perlahan mencakar ke arahnya. Berdasarkan rute mereka, mereka akan sangat dekat dengannya. Tiba-tiba, Linli merasa sesuatu di pundaknya, dan dia tahu bahwa Bebe sudah tiba di pundaknya. Bos, itu hanya sepasang Windwolves. Kami telah melihat mereka beberapa kali di Ernst Institute. Tidak khawatir sedikit pun, Bebe mengobrol santai dengan Linli. Tatapan Linli telah difokuskan pada dua Windwolves. Ya, mereka adalah Windwolves. Di antara paket serigala, ada 3 jenis utama, Fangwolves, Windwolves, dan Frostwolves. Paket Frostwolves adalah tipe terkuat, sedangkan Fangwolves adalah yang terlemah. Windwolves berada tepat di tengah. Dalam paket Windwolves, bahkan yang terlemah akan menjadi binatang ajaib dari peringkat keempat, sementara elit mungkin dari peringkat kelima atau keenam. Seharusnya, Windwolf terkuat adalah binatang buas tingkat 8. Bahkan Windwolf biasa adalah dari peringkat keempat. Babi hutan unicorn tidak berada di level yang sama. Kekuatan saya sebagai seorang pejuang hanya dari peringkat keempat. Berdasarkan keterampilan fisik saja, saya tidak bisa mengatasi dua Windwolves ini. Linli merasa sedikit bersemangat. Tapi ini akan membuatnya menjadi tantangan. Menonton dua Windwolves semakin dekat, bibir Linli mulai menggumamkan kata-kata mantra sihir saat matanya menjadi dingin. Suara gemuruh yang dalam bisa terdengar saat dalam malam yang gelap, 10 atau lebih batu besar, masing-masing setidaknya 1 meter dan berwarna tanah, tiba-tiba terbang ke arah Windwolves, menabrak mereka. Tapi Windwolves dengan cepat mengangkat kepala mereka. Melihat bahaya, mereka segera mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu singkat sebelum bebatuan melanda, Windwolves mampu merespons dengan kecepatan yang luar biasa. Dari dua Windwolves, satu memiliki kaki belakang hancur, sementara yang lain berhasil dengan tangkas menghindari setiap batu. Mereka sesuai dengan namanya, Windwolves. Mereka sangat cepat. Linli berpikir untuk dirinya sendiri, bahkan ketika ia mulai menggumamkan kata-kata mantra lain, mantra, supersonik, gaya angin. Bersamaan dengan itu, dia menarik keluar pisau pahat lurusnya, lalu menyerbu langsung ke depan dengan kecepatan tinggi pada Windwolf yang terluka dan mundur. Seorang prajurit dari peringkat keempat, dibantu oleh mantra supersonik, memiliki tingkat kecepatan yang kira-kira sama dengan Windwolf yang tidak terluka. Tentu, yang terluka jauh lebih lambat dari Linli. Serigala yang terluka dengan panik melarikan diri ketakutan sambil memamerkan taringnya. Serangkaian pisau udara muncul entah dari mana dan meretas ke Linli. Semua serigala memiliki kepala sekeras tembaga dan ekornya sekeras baja, tetapi pinggang mereka selembut tahu. Linli sangat lincah. Dengan 3 gerakan sederhana, dia menghindari pisau angin dan mendekat ke Windwolf yang terluka. Seperti tornado, Linli menendang dengan kaki kirinya, membentak ke depan dengan kejam seperti cambuk ke pinggang Windwolf. Wow! Windwolf dikirim terbang oleh tendangan, dan dia menjerit kesakitan. Dengan langkah lain, Linli sekali lagi mendekati Windwolf yang terluka. Pahat lurus di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya indah, dingin, tanpa belas kasihan, ia memotong dada Windwolf. Linli merasa seolah pahat lurus di tangannya telah memukul kain yang tangguh dan tangguh. Dia hanya mampu memotong, menyebabkan darah menyembur keluar. Pinggang Windwolf cukup lemah, tapi bulunya cukup kuat. Atau mungkin cara yang lebih baik untuk mengatakannya adalah pahat lurus saya tidak cukup tajam. Itu dapat memotong batu sederhana, tetapi bulu dan kulit binatang ajaib dari peringkat keempat adalah masalah yang lebih sulit. Linli berpikir untuk dirinya sendiri sambil dengan hati-hati menjaga pandangannya pada Windwolf lainnya. Windwolf yang lain tidak benar-benar bergerak. Itu hanya berdiri di sana, menatap Linli. Di dalam matanya yang hijau dingin ada aura pembunuh, dan geraman rendah terus-menerus datang dari rahangnya. Jika Windwolf tidak terluka, maka hanya berdasarkan kehebatanku sebagai prajurit tingkat 4, tidak mungkin aku bisa membunuhnya. Itu hanya mimpi. Linli tahu betul bahwa Windwolves berspesialisasi dalam kecepatan. Jika dia tidak dibantu oleh mantra sihir angin, dia tidak akan bisa menyamakannya dalam kecepatan. Linli segera mulai menggumamkan kata-kata mantra lain, tetapi di tengah jalan, wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak baik. Lolongan rendah Windwolf bergema ke segala arah, dan itu dicocokkan dengan lolongan dari semua arah juga. Linli menyapu pandangannya melintasi daerah itu, dan saat dia melakukannya, itu bertemu oleh sepasang mata hijau dingin demi satu, tersembunyi dalam kegelapan.
Ini bukan hanya satu Windwolf, ini rombongan. Hati Lin Li segera menegang. Bahkan Bebe, yang sampai sekarang baru saja duduk di samping dan berpura-pura bosan, duduk, semua bulunya tegak lurus dan dia dengan hati-hati melihat ke segala arah. Bos, sepertinya ini semakin berbahaya. Kakek Doehring, prediksi Anda terlalu prescient, ekspresi pahit di wajah Lin Li ini. Di pegunungan binatang magis, berlari ke paket Windwolfest sama mematikannya dengan berlari ke binatang ajaib yang sangat kuat. Dalam situasi seperti itu, kecuali Anda bisa terbang, tidak mungkin Anda bisa selamat. Situasi saat ini sedikit lebih baik. Paling-paling, ada 20 atau 30 di antaranya. Suara Doehring Coward terdengar biasa-biasa saja, tetapi wajahnya serius. Tapi Lin Li, Anda harus mengerti, saya hanya roh tanpa mage force. Aku tidak bisa membantumu. Semua terserah padamu. Lin Li merasa sengsara. 20 atau 30 Windwolfest, semuanya setidaknya dari peringkat keempat. Windwolfest sangat cepat, dan mereka dapat menggunakan serangan magis. Saya hanya seorang magus dari peringkat kelima. Lin Li merasakan tekanan besar. Tepat pada saat ini, lolongan Windwolfest sekitarnya berhenti. Dari dalam paket Windwolfest, 2 Windwolfest yang sangat kuat melangkah keluar. Dalam hal ukuran, mereka setidaknya satu kategori ukuran lebih besar dari Windwolfest sebelumnya yang pernah dilihat Lin Li. Seseorang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dengan penuh hormat berjalan di samping mereka berdua, dan bahkan merengek dengan suara rendah, mengatakan sesuatu kepada mereka. Tubuh mereka dan bahkan mata mereka adalah kategori penuh yang lebih besar daripada yang lain. Ini membuat Lin Li merasa lebih gugup ketika ia mulai mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini pasti elit di antara Windwolfest. Paling tidak, mereka berada di peringkat kelima. Saya harap mereka bukan dari peringkat keenam. Hati Lin Li itu tegang, dan ia dengan cepat mulai merenungkan bagaimana menghadapi lawan-lawan ini. Bahkan jika mereka hanya dari peringkat kelima, sepasang Windwolfest dari peringkat kelima, dengan bantuan sebungkus binatang ajaib dari peringkat keempat, semua menyerang Lin Li. Lin Li tidak merasa terlalu percaya diri. Bahkan Windwolf dari peringkat keempat memiliki kecepatan yang sama dengan maksimum absolut Lin Li ini. Kemungkinan besar, bahkan menggunakan mantra supersonik, Lin Li tidak akan mampu menandingi Windwolf dari peringkat kelima dalam kecepatan. 2 Windwolfest terkemuka menatap Lin Li dengan mata dingin mereka, niat membunuh yang berasal dari mereka. Sepertinya saya harus keluar semua saat ini. Dikelilingi oleh serigala, dahi dan punggung Lin Li semua basah kuyup dengan keringat dingin. Dengan hati yang kencang di dadanya, dia mulai melantunkan mantra magis dengan kecepatan yang bahkan lebih besar. Ho wo wo. Dari 2 pemimpin kelompok yang jelas, salah satunya tiba-tiba melolong pelan. Segera, 20 atau 30 Windwolfest yang kuat menyerbu ke depan, secepat angin. Taring putih mereka memamerkan, mereka menggeram pada Lin Li saat mereka berlari. Pada saat yang sama, lebih dari 100 bilah angin hijau tua muncul entah dari mana, membawa kekuatan besar di setiap bilahnya. Lin Li saat ini dikelilingi oleh sekitar 20 Windwolfest, dan lebih dari 100 bilah hijau tua yang sebenarnya terkunci di Lin Li, mencegahnya melarikan diri. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Lin Li tiba-tiba pindah. Dengan kecepatan tinggi, ia meluncur dari tanah dan, seperti panah, melesat ke udara, bertujuan mendarat di dahan pohon yang kokoh. Tetapi karena ada terlalu banyak bilah angin, lebih dari 10 dari mereka masih mendarat di tubuh Lin Li ini. Pisau angin menebas armor kulit kokoh Lin Li, menjatuhkannya tentu saja di udara. Lin Li panik meraih cabang pohon yang tebal, dan dengan jungkir balik, membalik ke pohon dan mulai memanjat. Baru setelah tergesa-gesa memanjat 20 atau 30 meter, dia berhenti dan melihat ke bawah. Itu sangat berbahaya. Lin Li menghela nafas. Saat ini, tubuh Lin Li ini diliputi dengan lapisan baju batu seperti yang pada gilirannya ditutupi oleh lapisan esensi unsur bumi yang dipancarkan cahaya berbatu samar. Sihir gaya bumi, Earth Guard. Earth Guard mengharuskan pengguna untuk setidaknya menjadi magus dari peringkat kelima. Ketika orang majus dari peringkat kelima dan keenam menggunakan mantra ini, mereka menggunakan sejumlah besar esensi unsur bumi untuk membentuk baju besi berbatu yang memiliki kemampuan pertahanan yang cukup kuat. Itu bisa bertahan melawan beberapa serangan dari lawan yang levelnya sama. Mantra pisau angin ini hanya memiliki kekuatan peringkat ketiga atau keempat. Roar! Raungan sengit membelah udara. Lin Li menatap ke bawah, dan melihat bahwa angin mulai berkumpul di bawah kaki 20 Windwolfest itu. Mereka semua tiba-tiba melompat ke udara, dengan 2 pemimpin berhasil melompat 10 meter, mendarat di cabang besar. Cakar kuat mereka menggali cabang, memberi mereka pijakan yang sangat stabil. Windwolfest memiliki rasa keseimbangan yang luar biasa, jadi memanjat pohon sebenarnya tidak terlalu sulit bagi mereka. Aku tidak takut kalian memanjat pohon. Aku hanya takut kau tidak akan memanjat. Lin Li merasakan darah di nadinya mulai mendidih. Semakin berbahaya situasinya, semakin berpotensi mematikannya, semakin bersemangat Lin Li punya. Dalam hal kemampuan mendaki,
Windwalfest agak lebih rendah daripada manusia. Linli gesit memanjat dari satu pohon ke pohon lain, sementara paket Windwalfest melolong marah karena mereka memberi pengejaran. Linli dan 20 atau lebih Windwalfest dengan demikian memulai permainan petak umpet di pohon. Kedua pemimpin Windwolf lebih cepat dari Linli, dan Linli tidak punya pilihan selain untuk terus mengubah arah untuk menghindar. Tiba-tiba, Windwalfest terkemuka menembakkan banyak bilah angin, dan Linli segera dipaksa untuk mengubah arah untuk mengelak. Retak! Batang pohon terpotong oleh pisau angin, dan pohon itu mulai roboh. Jatuh! Cakar salah satu Windwalfest terkemuka mencapai Linli, menyapu punggungnya. Armor Earth Guard bergetar beberapa kali, dan esensi unsur melintas dan berkedip. Para pemimpin Windwolf terlalu cepat, dan mereka juga sangat gesit. Cakar sengit mereka mencapai punggung Linli beberapa kali, serta kepalanya dan ekstremitas lainnya, tetapi untungnya, karena baju besi Earth Guard dibentuk dari esensi unsur, itu bisa dimanipulasi dalam hal bentuk. Linli saat ini menggunakannya untuk membentuk helm juga. Tapi di bawah serangan berulang dari para pemimpin Windwolf, esensi unsur di atas baju besi mulai berkedip-kedip. Para pemimpin Windwolf ini terlalu cepat. Armor Earth Guard tidak akan tahan lebih lama. Menggertakkan giginya, Linli naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Dari segi berat, dia jauh lebih ringan dari Windwalfest, dan kemampuan panjatnya juga lebih unggul. Pada saat Linli mencapai ketinggian sekitar 80 meter, Windwalfest tidak bisa lagi memanjat lebih tinggi. Yang bisa mereka lakukan adalah memuntahkan satu pisau angin satu demi satu di Linli. Linli menghindari yang terbaik yang dia bisa, hanya jika dia benar-benar tidak bisa mengelak dia membiarkan Earth Guard-nya mengambil pukulan. Jika Anda jatuh dari ketinggian seperti itu, bukankah Anda akan mati? Linli bergumam kata-kata menjadi mantra ajaib. Untuk dapat mempertahankan ketenangannya di bawah situasi berbahaya adalah sesuatu yang Linli raih berkat terus melatih ketabahan mentalnya. Pisau angin menabrak armor Earth Guard. Sebelumnya tertatih-tatih di tepi kehancuran, baju besi Earth Guard akhirnya pecah menjadi bintik esensi unsur yang tak terhitung jumlahnya, berkilau di udara. Pisau ini segera diikuti oleh yang lain, yang terdeteksi Linli segera. Kebanyakan mantra pisau angin dari serigala ini setara dengan mantra magus tingkat ketiga. Mereka tidak akan bisa membunuhku, mengingat bahwa aku adalah prajurit dari peringkat keempat. Linli terus mengucapkan kata-kata mantra, membiarkan pisau angin untuk memotong tubuhnya. Desir, desir. Darah meletus dari tebasan, sebagai luka mengerikan muncul di dada Linli ini, bocor darah segar. Linli hanya sedikit mengernyit, terus melantunkan kata-kata untuk mantranya. Lebih dari 100 batu tajam bersatu, berkilau dengan esensi unsur tanah. Batu-batu yang padat itu menembak ke 20 Windwolf, dengan 30 batu berpusat di kepala dua Windwolves terkemuka. Kedua pemimpin Windwolf terjatuh ke tanah. Batu-batu itu terlalu padat. Dengan satu suara tabrakan demi satu, Windwolf terlempar ke tanah, satu demi satu. Bahkan cabang-cabang pohon hancur saat mereka jatuh. Setelah menggunakan teknik ini, sebagian besar Windwolfest hancur ke tanah. Tapi Windwolves ini sangat lincah, dan bulu mereka sangat tebal. Meskipun mereka dihancurkan ke bawah, banyak dari mereka berhasil mendapatkan tempat bergelantungan di cabang pohon, sementara yang lain hanya menderita beberapa luka dangkal. Tidak ada yang mati. Luka ini terlihat buruk, tetapi sebenarnya itu hanya luka kulit. Namun, saya tidak bisa membiarkannya terus berdarah seperti ini. Tangan kiri Linli tiba-tiba menyala dengan api, dan kemudian dia menekannya ke luka-lukanya. Suara berderak bisa didengar, dan Linli tidak bisa membantu tetapi meringis dan mengisap dalam-dalam. Bau daging yang memasak keluar dari dada Linli ini. Sama seperti itu, Linli telah menutup luka dengan api, meninggalkan bekas luka yang sangat jelek. Saat melakukan hal di atas, Linli juga mengambil kesempatan untuk dengan cepat melarikan diri, melompat dari satu cabang pohon ke yang lain. Dalam sekejap mata, dia melarikan diri sangat jauh, dan kemudian langsung melemparkan dirinya ke tanah. Linli langsung jatuh sekitar 80 meter, tetapi karena tubuhnya dikelilingi oleh aliran udara, kecepatan keturunannya tidak terlalu cepat. Pada saat ia mencapai tanah, Linli sudah selesai menggumamkan kata-kata untuk mantra lain. Kelompok Windwolves itu juga mengejar ke arahnya, dan segera, mereka semakin dekat. Kedua pemimpin Windwolf adalah yang pertama mendekat. Melolong, mereka menatap Linli, tatapan curiga di mata sedingin es mereka. Mengapa Linli berhenti melarikan diri? Ini binatang ajaib yang sangat cerdas sekarang mencurigai bahwa Linli telah menyiapkan beberapa perangkap. Growl, salah satu dari dua pemimpin Windwolf mengeluarkan growl rendah. Segera, seolah menanggapi pesanan, Windwolf dari peringkat keempat langsung melompat ke arah Linli. Linli tiba-tiba melompat dan menunjuk ke kelompok Windwolfest yang jauh. Dengan suara rendah, Linli berkata, bidang supergravitasi. Sihir gaya bumi, bidang supergravitasi. Ini adalah mantra gaya bumi yang sangat menakutkan.
Dengan mengendalikan dan menggunakan sejumlah besar esensi unsur bumi, mantra ini memungkinkan pengguna untuk memanipulasi kekuatan gravitasi di area lokal, menyebabkan lawan menderita secara dramatis dari peningkatan gravitasi. Hanya Magus dari peringkat kelima yang mampu memanfaatkan mantra bidang supergravity. Dan semakin kuat Magus gaya bumi, semakin kuat efek medan supergravitasinya. Gemuruh, udara bergetar. Dengan Lin Li di epicentrum, area melingkar dengan diameter 100 meter tiba-tiba mulai bersinar dengan esensi unsur bumi. Semua Windwolf dalam diameter ini tiba-tiba merasakan tarikan gravitasi yang sangat kuat. Windwolf yang menyerang Lin Li juga terpengaruh olehnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah di pertengahan lompatan. Semua Windwolf lainnya merasa agak kaget juga. Kedua pemimpin Windwolf melolong marah, dan mengabaikan segala sesuatu yang lain, langsung dibebankan ke Lin Li. Tapi yang jelas, kedua Windwolf ini sekarang memiliki kurang dari setengah dari kekuatan aslinya. Kecepatan Anda telah dibelah dua, tapi milik saya tidak terganggu. Esensi unsur bumi bersinar dan berputar-putar di sekitar Lin Li juga, tampaknya dipasangkan dengan sempurna dengan esensi unsur bumi yang bersinar di atas tanah. Esensi unsur bumi yang digunakan oleh bidang supergravitasi memanfaatkan getaran unik tertentu. Setiap Magus gaya bumi individual akan menggunakannya dengan cara yang sedikit berbeda, dan akan memiliki frekuensi getaran yang berbeda. Jika seseorang dapat benar-benar mengendalikan osilasi esensi unsur bumi, seseorang dapat meniadakan pengaruh medan supergravitasi. Dengan kecepatan lawan dibelah dua, kecepatannya sendiri, secara komparatif, sekarang jauh lebih tinggi. Lin Li dengan tangkas menghindari serangan musuhnya, sementara cepat mulai menggumamkan kata-kata mantra lain. Lusinan tombak tanah meletus dari tanah di bawah kaki Windwolf. Tepi yang sangat tajam langsung menembus ke dada 7 Windwolf, menyebabkan mereka berdarah deras. Beberapa Windwolf lainnya juga terluka parah oleh tombak tanah. Ho. Kedua pemimpin Windwolf semakin panik. Dalam area efek dari supergravity field, mereka memiliki kurang dari setengah dari kecepatan aslinya. Mereka tidak punya cara untuk menghentikan kelincahan Lin Li. Jika mereka melawannya langsung, mereka bisa membunuh Lin Li, tetapi mereka tidak bisa mendekatinya. Berdasarkan kemampuan Lin Li sebagai Magus dari peringkat kelima, berurusan dengan mereka tidak terlalu sulit. Ho. Lolongan rendah. Tanpa ragu-ragu, kedua pemimpin Windwolf berbalik dan berlari. 10 Windwolves yang masih hidup juga melarikan diri bersama mereka. Ditutupi oleh kegelapan, dalam sekejap mata, Windwolf Face menghilang dari bidang penglihatan Lin Li. Melihat ini, Lin Li dengan cepat berlari dan menangkap hingga 3 Windwolf yang terluka parah yang belum berhasil melarikan diri pada waktunya. Lin Li mendarat 3 tendangan berturut-turut di tengkorak Windwolf yang terluka parah. Suara tengkorak pecah dapat didengar, dan 3 Windwolf segera runtuh. Termasuk 7 Windwolf yang telah ditusuk di dada oleh tombak tanah, total 10 Windwolf telah terbunuh. Tetapi karena Lin Li baru saja mengerahkan dirinya terlalu keras, luka di dadanya telah membelah sekali lagi, dan darah segar mulai mengalir keluar lagi. Wah, mereka akhirnya pergi. Lin Li akhirnya menghela napas dalam-dalam. Lin Li tahu betul bahwa ia hanya memiliki kehebatan seorang pejuang dari peringkat keempat. Terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Windwolf sama saja dengan bunuh diri. Hanya dengan menggunakan sihir dia bisa berharap untuk bertahan hidup. Tetapi jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kecepatan yang cukup, bagaimana dia akan memiliki kesempatan untuk melemparkan mantra sihir? Untungnya, dia cukup cepat, dan dia berhasil mendapatkan hasil yang menguntungkan ini. Bahkan jika ada Magus dari peringkat ke-6, dia tidak akan melakukan yang lebih baik dari saya. Sebuah Magus dari peringkat ke-6, dalam hal kecepatan, tidak akan bisa melepaskan diri dari pengejaran para Windwolf itu. Ketika dikelilingi dan diserang oleh sekelompok Windwolf, dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melemparkan mantra. Lin Li merasa semakin yakin bahwa keputusannya untuk tidak menyerah pada pelatihan fisiknya adalah keputusan yang sangat bijaksana. Lin Li melirik coiling dragon ring di tangan kirinya. Sejak dewasa, dia mulai memakai cincin di jari-jarinya. Dan bagus sekali aku memiliki cincin naga melingkar ini. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memanfaatkan begitu banyak mantra dari peringkat kelima? Untuk Magus rata-rata dari peringkat kelima, setelah menggunakan 2 mantra dari peringkat kelima, mereka kemungkinan besar akan keluar dari Magefork. Tapi Lin Li berbeda. Dia baru saja menggunakan 6 mantra dari peringkat kelima, 3 pemeran, Shattered Rocks, 1 pemeran, Supergravity Field, 1 pemeran, Earth Guard, dan 1 pemeran, Earth Spear Array. Bos, kamu selesai. Shadow Souls kecil, Bebe, memilih untuk berbicara pada saat ini. Dia berdiri di atas tempat berumput tidak jauh dari sana. Saat itu, Bebe belum bergabung dengan pertempuran, hanya menyaksikan dari jauh. Lin Li tersenyum. Itu menyakitkan. Melihat luka di dadanya dan bagaimana pakaiannya sobek dan ternoda oleh darah, Lin Li mulai hati-hati berpakaian lukanya sambil juga menggunakan esensi unsur untuk menutup luka. Bebe menatap luka Lin Li juga, tampaknya cukup khawatir. Bos,
waktu berikutnya hal seperti ini terjadi, aku akan mengambil tindakan. Bebe tiba-tiba berkata kepada Lin Li secara mental. Tidak perlu, tidak kecuali kamu percaya aku dalam situasi di mana aku tidak berdaya untuk melawan dan pasti akan mati. Hanya dengan begitu Anda bisa bertindak. Jika tidak, apa gunanya saya melakukan pelatihan di sini? Suara Lin Li tegas dan pantang menyerah. Bebe segera tidak lagi berani berbicara. Bebe sudah lama ingin terlibat dalam pembantaian, tetapi Lin Li tidak pernah setuju. Saat ini, bersembunyi di rumput 30 meter dari Lin Li, bayangan hitam terbaring di penyergapan. Baru saja, dalam pertempuran itu, dari awal hingga akhir, dia menggunakan 6 mantra dari peringkat kelima. Meskipun mantra hanya memiliki kekuatan peringkat kelima, mengingat bahwa ia mampu melemparkan 6 dari mereka, ia kemungkinan besar adalah magus dari peringkat ke-6. Kecakapan tempurnya harus seperti seorang pejuang dari peringkat ke-4. Berdasarkan fakta bahwa gerakannya dibantu oleh sihir gaya angin, ia kemungkinan besar juga memiliki afinitas untuk sihir angin. Singkatnya, magus 2 elemen dari peringkat ke-6, dan seorang prajurit dari peringkat ke-4. Bayangan gelap yang jauh sedang menghitung. 90% peluang untuk membunuhnya dengan sukses. Aku bisa bergerak. Bayangan gelap membuat keputusannya. Lin Li baru saja selesai dengan satu pertempuran besar. Secara alami, dia akan sedikit lebih santai. Bayangan gelap itu masih tetap tidak bergerak. Di malam yang gelap, dia tidak lebih dari sekadar bayangan. Bahkan Shadow Souls kecil, Bebe, punya ide sedikit pun dia ada di sana, apalagi Lin Li. Lapisan esensi unsur bercahaya di tanah telah menghilang. Bidang supergravitasi telah kedaluarsa. Sekarang, bayangan gelap, yang telah berbaring dalam penyergapan sepanjang waktu ini, tiba-tiba terbang diam-diam, terbang dengan kecepatan yang menakjubkan ke arah Lin Li seperti bayangan ilusi. Lin Li tiba-tiba merasa panik, dan dia segera mengelak dengan kecepatan tinggi sambil memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Dia melihat bayangan gelap menusuknya dengan pisau tajam, pisau yang memancarkan cahaya dingin yang membuat hati Lin Li berubah menjadi es. Mata yang dingin, berperasaan, dan membunuh dalam bayangan gelap juga membuat hati Lin Li menegang. Seberapa cepat? Lin Li buru-buru mundur, tapi jelas bayangan itu bahkan lebih cepat. Pisau hitam yang berkedip itu hampir mencapai matanya. Dentang, Lin Li memegang pahat lurus untuk memblokir pisau lawan, dan pisau hitam lawan dengan kejam bertabrakan dengan pahat lurus. Dengan suara retak, pahat lurus benar-benar hancur, dengan beberapa pecahan pahat lurus memotong wajah Lin Li ini, meninggalkan garis berdarah di atasnya. 7 atau 8 bilah angin tiba-tiba muncul di sebelah Lin Li dan memotong bayangan gelap. Berdasarkan tingkat kemampuan Lin Li saat ini, dia benar-benar mampu secara subvocal casting mantra bilah angin. 7 atau 8 bilah angin itu semuanya menebas bayangan gelap, tetapi begitu mereka bersentuhan dengan cahaya hitam yang memancar dari bayangan itu, mereka semua menghilang. Darkness Tail Battle Key. Lin Li segera melakukan pengurangan. Meskipun 7 atau 8 bilah angin ini tidak berhasil menghalangi bayangan gelap, mereka berhasil mengalihkan perhatiannya sejenak. Lin Li segera berbalik dan menembak ke depan seperti panah dari busur. Bayangan gelap memiliki refleks yang cepat, namun, dan mengejar Lin Li, melompat ke depan menuju Lin Li pada kecepatan yang lebih tinggi. Di udara, menghadap Lin Li, bayangan gelap menusuk Lin Li dengan pisaunya sekali lagi, masih bertujuan langsung untuk hati Lin Li ini. Pada saat ini, di belakang pikiran Lin Li flash gambar 5 mayat yang telah dilihatnya sebelum memasuki pegunungan binatang magis. Mereka berlima telah dibunuh oleh tusukan ke jantung. Mati. Bayangan gelap itu benar-benar percaya diri. Pisaunya, ditutupi dengan cahaya hitam, sudah mencapai dada Lin Li ini. Di udara, tidak ada tempat bagi Lin Li untuk pergi atau bersembunyi. Satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah memasang mantra pertahanan paling protektif yang tersedia baginya, perisai bumi. Perisai kecil bumi, hanya sepertiga dari ukuran yang normal, tiba-tiba muncul di depan dada Lin Li ini. Bayangan gelap itu mencibir. Pisau di tangannya menembus perisai dengan kecepatan yang bahkan lebih besar. Bagi seseorang di tingkat bayangan gelap, perisai bumi tidak menimbulkan penghalang sama sekali. Setelah menyusut dalam ukuran, perisai bumi sebenarnya memiliki kemampuan pertahanan yang cukup terhormat, tetapi ketika dihadapkan dengan serangan dari pisau ini, yang bisa dilakukan hanyalah memperlambatnya dan tidak menghentikannya. Lin Li merasakan beberapa rasa sakit di dadanya karena hanya dalam beberapa saat, pisau menembus semua perisai bumi. Ra'a Awur. Jeritan mengerikan dan bernada tinggi bisa terdengar ketika Shadow Souls kecil, Bebe, tiba-tiba muncul di sebelah pergelangan tangan bayangan gelap. Mulut Shadow Mouse cukup besar untuk menginjak tangan manusia, sementara giginya yang tajam, benar-benar mampu mengunyah apapun. Bebe menggigit keras pergelangan tangan bayangan gelap itu. Dengan tangisan sedih, bayangan gelap kehilangan tangannya di pergelangan tangan. Semua yang tersisa adalah setengah tangan, masih menggenggam belati yang telah menembus perisai bumi dan menembus dada Lin Li. Pergelangan tangannya benar-benar digigit. Rasa sakit menyebabkan bayangan gelap menjerit kesengsaraan.
Dengan flash, Shadow Source kecil, Bebe, tiba-tiba tiba tepat di depan bayangan gelap. Bayangan gelap itu menatap dengan ngeri dan takjub pada Shadow Mouse seukuran hewan peliharaan. Apa, orang aneh apa ini? Bayangan gelap jelas tidak percaya bahwa ini adalah Shadow Source. Dia telah melihat Shadow Source sebelumnya, dan tidak ada yang semenakutkan ini. Bayangan gelap memaksa dirinya untuk mengabaikan rasa sakit dari pergelangan tangannya yang terputus saat ia menghasilkan lapisan gelap pertempuran Ki sementara juga bergerak untuk melarikan diri. Bayangan gelap hanya tampak melihat bayangan kecil Shadow Mouse di depannya. Dan kemudian, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa ketika Shadow Mouse kecil itu maju dan menggigitnya langsung di tenggorokan. Bahkan lapisan pelindungnya dari Battle Ki yang gelap pun dikunyah. Jeritan gemetar orang itu tiba-tiba terputus. Setengah lehernya digigit. Kepalanya hanya melekat pada tubuhnya oleh sepotong daging tipis. Mata bayangan gelap ini secara berangsur-angsur kehilangan semua nyawa, dan tubuhnya merosot ke tanah. Pada saat ini, Lin Li juga mendarat di tanah. Dia segera mengeluarkan belati, darah sudah mengalir dari luka di dadanya, menodai pakaiannya merah. Melihat luka di dadanya, Lin Li merasakan jantungnya bergetar. Jika pisau lawannya hanya beberapa sentimeter saja, jantungnya akan ditembus. Sangat dekat. Hanya sedikit lebih jauh, dan hidup saya akan hilang. Setelah bercukur sempit ini, Lin Li tidak bisa membantu tetapi beralih untuk melihat Shadow Mouse sekecil, Bebe. Bebe segera berkata, "Bos, bagaimana situasinya?" "Lumayan. Saya tidak kehilangan hidup saya." Lin Li tersenyum pada Bebe. Jika bukan karena Bebe, dia benar-benar akan mati. Mendengar kata-kata ini, wajah Bebe tidak lagi panik seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, ia juga mulai tumbuh sombong. Bulu di punggungnya berdiri tegak, dan dia mulai mengibas posteriornya di Lin Li. Setelah mengibas beberapa kali, ia dengan senang hati berkata kepada Lin Li melalui ikatan mental mereka, "Bos, Anda terlalu lemah. Anda terus mengatakan bahwa Anda ingin melatih diri sendiri, tetapi lihat, kau hampir saja terbunuh oleh orang itu. Tidak mungkin Shadow Mouse kecil, Bebe, akan melepaskan kesempatan ini untuk mengejek Lin Li." Lin Li hanya terkekeh. "Bebe, terima kasih. Anda menyelamatkan hidup saya saat itu." Melihat dua luka mengerikan di dadanya, Lin Li tidak bisa menahan napas. Dan ini baru hari pertama. Doering Coward juga muncul, juga mendesah karena terkejut. Kemampuan akal dendam pembunuh ini benar-benar menakutkan. Kali ini, Shadow Mouse kecil benar-benar menyelamatkan hari itu. Jika bukan karena dia, Lin Li, Anda pasti sudah selesai. Bagi saya, orang tua yang tidak berguna ini, yang tersisa adalah roh saya. Tidak ada cara bagiku untuk menyelamatkanmu. Lin Li mengerti bahwa Doering Coward, meskipun menjadi Grand Magus Saint level, hanya semangatnya yang tersisa. Doering Coward, bagaimana bisa pembunuh bayaran itu bergerak begitu cepat? Bahkan dengan bantuan sihir gaya angin, saya tidak bisa melebihi dia. Lin Li tidak benar-benar mengerti. Doering Coward menjelaskan, pembunuh itu seharusnya adalah seorang prajurit dari peringkat ke-6, tetapi ia menghususkan diri dalam cara-cara aneh dan rahasia dari Dark Element Battle Ki. Selain itu, dia seharusnya menerima pelatihan khusus dalam akal-akalan dan menyembunyikan auranya. Seorang prajurit dari peringkat ke-6 yang telah menerima pelatihan khusus harus memiliki kemampuan tempur yang lebih tinggi daripada prajurit rata-rata dari peringkat ke-6. Darkness Element Battle Ki cukup aneh dan tertutup. Kemungkinan besar, dia berspesialisasi dalam teknik elemen kegelapan tertentu yang meningkatkan kecepatannya. Lin Li sedikit mengangguk. Sihir elemen kegelapan atau pertempuran Ki dilarang di Uni Suci. Namun, di 4 kerajaan besar dan aliansi gelap, gaya kegelapan tidak dilarang. Demikian pula, di aliansi kegelapan, sihir gaya ringan dan pelatihan pertempuran Ki dilarang. "Bos, cepat ke sini." Shadow Mouse kecil, Bebe, mulai melompat-lompat di samping mayat si pembunuh. Lin Li melirik bertanya, "Bebe, ada apa?" Pembunuh bayaran ini memiliki kantong di punggungnya. Shadow Mouse kecil, Bebe, berkata dengan penuh semangat. Lin Li berjalan ke mayat pembunuh. Pakaian hitam di punggung si pembunuh sudah terkoyak. Jelas, inilah yang dilakukan Shadow Mouse kecil. Di bawah pakaian belakang yang sobek, tas ransel diikat erat ke punggung si pembunuh. "Lin Li, aku akan bertaruh bahwa 5 yang kita lihat sebelumnya terbunuh olehnya juga. Berdasarkan kemampuannya, siapa yang tahu berapa banyak yang telah dia bunuh? Kantungnya kemungkinan besar memiliki beberapa inti magic." Doering Coward tersenyum ketika dia berbicara. Lin Li tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Berdasarkan kehebatan pembunuh bayaran ini, dia mungkin bisa membunuh bahkan prajurit rata-rata kamu dari peringkat ke-6. Kemungkinan besar, dia memiliki beberapa barang. Mencicit-mencicit, Shadow Mouse kecil meraih ransel dengan giginya, dan dengan terikat, melompat di atas bahu Lin Li ini. Melihat ini, Lin Li tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut secara diam-diam. Kecepatan Bebe benar-benar sangat cepat sekarang.
Meskipun pembunuh bayaran itu juga sangat cepat, dia hanya sedikit lebih cepat daripada aku. Tapi kecepatan Bebe cukup cepat sehingga aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi padanya. Tidak heran pembunuh bayaran itu digigit mati oleh Bebe bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk menghindar atau memblokir. Mencicit, mencicit. Sambil memegang ransel dengan giginya, Shadow Sauce kecil, Bebe, mengocoknya beberapa kali. Bos, cepat dan buka untuk melihatnya. Dia berkata agak mendesak untuk Lin Li melalui tautan mereka. Bebe sangat ingin tahu apa yang ada di dalam kantong. Tertawa, Lin Li menerima kantong. Ini adalah ransel hitam pekat, juga terbuat dari kulit, tetapi jelas kualitasnya jauh lebih tinggi dari ransel kulit Lin Li sendiri. Kemungkinan besar, itu dibuat dari kulit binatang buas tingkat tinggi. Dia membuka ranselnya. Melihat barang-barang di dalam, mata Lin Li berbinar. Di dalam ransel, ada satu set pakaian, beberapa ransum kering, dan sekarung koin emas. Di dalam ransel, ruang terbesar disediakan untuk sekarung barang besar. Membuka karung, Lin Li tidak bisa menahan napas dingin. Berapa banyak orang dan berapa banyak binatang ajaib yang dibunuh pembunuh ini. Lin Li agak terpana. Isi dari karung besar ini semuanya berkilauan, inti magic berwarna pelangi, dan bahkan beberapa permata magisit besar bercampur. Begitu banyak inti magic, pasti ada setidaknya beberapa lusin inti di sini. Lin Li merasa bersemangat. Lin Li segera mulai menghitung jumlah inti, dan juga membedakannya berdasarkan nilai. Membedakan jumlah energi magis yang terkandung dalam inti magic cukup mudah bagi seorang magus. Dalam waktu singkat, Lin Li telah menyelesaikan akuntansi tentang berbagai inti dalam kantong. Total 102 inti magic dan 7 permata magic. Untuk inti magic, ada 5 inti magici dari peringkat ke-6, 26 inti magic dari peringkat ke-5, dan 71 inti magic dari peringkat ke-4. Tidak ada inti dari peringkat ketiga. Untuk permata magic, 6 adalah permata magic tingkat menengah, sedangkan 1 permata bermutu tinggi. Lin Li bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang Lin Li belum sadari adalah bahwa pembunuh ini juga telah mengakui sisi inti magic dari peringkat ketiga, dia hanya tidak repot-repot menyimpannya. Adapun permata magic, permata magicite biasanya ditempelkan pada magestaff untuk membantu magus dengan cepat memulihkan kekuatan magenya. Mereka semua diperoleh setelah si pembunuh membunuh magus dan merobek permata sihir dari magestaff. 102 inti magicite itu mungkin bernilai sekitar 13.000 hingga 14.000 koin emas, sementara 7 permata magicite setidaknya bernilai sekitar 1.600 koin emas. Semua bersama-sama, nilai dari hal-hal ini adalah sekitar 15.000 koin emas. Setelah mencapai perhitungan ini, Lin Li tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dan gembira. Dalam satu ransel dari seorang pembunuh, dia tiba-tiba mendapatkan begitu banyak kekayaan. Adapun klannya, sebelumnya, untuk mendapatkan dana guna mengirim adik laki-lakinya Wharton ke Akademi O'Brien, klan itu hampir kehabisan semua tabungannya. Bahkan jika Anda meminta klan Baruch untuk menghasilkan hanya 10.000 koin emas, itu akan sangat sulit. Ini hanya hari pertamaku di Pegunungan Binatang Magis, dan aku sudah mendapatkan begitu banyak. Berapa banyak yang akan saya peroleh setelah 2 bulan? Hati Lin Li dipenuhi dengan antisipasi. Tapi Lin Li juga tahu betul bahwa tidak ada cara dia akan terus-menerus bertemu dengan domba gemuk untuk disembelih. Selain itu, kebanyakan domba gemuk juga cukup kuat. Kali ini, Lin Li hampir mati. Memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi, Lin Li tidak bisa membantu tetapi menyentuh luka di dadanya serta luka di wajahnya yang disebabkan oleh pahat lurus yang hancur. Lin Li tiba-tiba berbalik untuk menatap 10 Windwall Face yang mati. 10 inti magic dari peringkat keempat, digabung, juga bernilai beberapa ratus koin emas. Tidak bisa membiarkan aku sia-sia. Memegang pisau pembunuh di tangannya, Lin Li pergi ke mayat Windwolf dan mulai menggali kor magicite, satu demi satu. Setelah menggunakan pisau, Lin Li menyadari bahwa itu jauh lebih tajam daripada yang dia gunakan. Dalam pegunungan binatang magis, di sebelah mata air, Lin Li membersihkan lukanya saat ia juga mulai menyerap esensi unsur bumi untuk menyembuhkan lukanya. Ibu Pertiwi yang selalu murah hati selalu baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Berdiri di bumi, Lin Li merasakan luka-lukanya perlahan sembuh, mengisi hatinya dengan damai. Sekarang, Lin Li sudah bertukar ransel. Ranselnya sendiri, dalam hal kualitas kulit dan kualitas pengerjaan, jauh lebih rendah daripada si pembunuh. Selain itu, ransel si pembunuh memiliki interior yang ditata dengan cermat. Setelah kunci diperketat, semua barang di dalam ransel akan diikat dengan aman, dan ransel itu sendiri tidak akan menghalangi gerakan sedikit pun. Dan belati hitam pembunuh itu juga sangat tajam, dan Lin Li menemukan bahwa itu cukup mudah untuk dikuasai. Suara mendesing. Dengan berkedip, tubuh Lin Li bergerak, dan dia tiba-tiba menghilang ke hutan gunung. Lin Li bahkan tidak repot-repot memperhatikan binatang buas dari peringkat pertama atau kedua. Binatang buas yang paling umum terlihat adalah dari peringkat ketiga dan keempat.
Tetapi jika ia bertemu dengan binatang ajaib dari peringkat kelima, Lin Li memiliki kepercayaan diri dalam setidaknya memberi mereka pertarungan yang baik. Saat ia menarik semakin dalam ke pegunungan, Lin Li mengalami satu pertempuran berdarah, kejam demi satu. Dia mengalami banyak serangan dan upaya pembunuhan. Setelah semua pertempuran ini, luka dan bekas luka di tubuh Lin Li tumbuh lebih banyak dan lebih banyak juga, sementara roh Lin Li tumbuh lebih dan lebih ulet. Pertempuran hidup dan mati ini menyebabkan pikiran Lin Li menjadi lebih keras, dan tindakannya menjadi lebih tanpa ampun. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak Lin Li telah memasuki pegunungan binatang magis. Sebulan kemudian, di atas pohon besar yang terletak di sebelah mata air pegunungan, ada bekas luka panjang di sisi kiri wajahnya. Punggung Lin Li melengkung, dan dia disembunyikan di atas pohon seperti macan kumbang dalam penyergapan. Saat ini, Lin Li disembunyikan di tengah-tengah banyak daun, menatap lurus ke bawah ke tanah. Hanya beberapa lusin kaki jauhnya dari pohon yang disembunyikan Lin Li adalah sungai kecil, dan air minum dari sungai adalah Bloodthirsty Warpig yang dibangun dengan kuat. Seekor tanduk berwarna darah menonjol keluar dari atas hidung Warpig, dan otot-otot melotot ke seluruh tubuhnya, seperti akar pohon yang berbonggol-bonggol. Bloodthirsty Warpig, binatang ajaib dari peringkat kelima, elemen api. Warpig yang haus darah ini memiliki kulit yang kuat dan tebal. Kemampuan bertahannya sangat kuat. Kemungkinan besar, teknik tombak tanah tidak akan bisa menembus kulitnya. Lin Li memiliki wawasan yang tiba-tiba, dan mulai merumuskan rencana. Segera, bibirnya mulai bergerak diam-diam ketika dia tanpa suara mulai mengucapkan kata-kata mantra. Perlahan, esensi unsur angin di sekitar Lin Li mulai berputar-putar di sekitarnya, membentuk lembing kebiruan-kebiruan di depannya. Ujung lembing tembus pandang memiliki hembusan angin yang mengalir di sekitarnya. Sihir gaya angin dari peringkat kelima, Windowl. Desir. Suara menusuk bisa terdengar saat lembing Windowl melesat ke bawah dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, Lin Li melompat turun dari mahkota pohon, melompat turun dengan kecepatan sebanyak lembing. Setelah mendengar suara berisik, Warpig haus darah berhenti minum air dan menatap ke atas, tetapi lembing Windowl terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu melintasi jarak dan hanya beberapa meter jauhnya dari Warpig. Kecepatan lembing itu benar-benar sangat cepat, dan ujungnya ditutupi oleh hembusan angin. Warpig yang haus darah mengeluarkan lolongan yang marah, dan ia menggunakan tanduk di atas moncongnya untuk menyerang dengan kejam pada lembing Windowl. Lembing yang terbentuk dari mantra Windowl menabrak langsung ke tanduk Warpig haus darah. Lembing Windowl segera menghilang, tetapi pada saat yang sama, setelah menerima pukulan dari mantra dari peringkat kelima, Warpig tidak bisa membantu tetapi berlutut dari kekuatan pukulan, dengan bekas luka berdarah muncul di dahinya sebagai baik. Wos! Sebelum Warpig memiliki kesempatan untuk bereaksi, tepat di belakang lembing Windowl adalah Lin Li, yang dengan sekuat tenaga, memukul di tengah kepala Warpig dengan belati hitam yang baru diperolehnya. Belati menembus langsung ke tengkorak Warpig, dan seperti itu, Lin Li segera mengelak. Mengaum. Setelah ditusuk di tempat yang vital, Warpig yang haus darah menderu dengan marah. Api mulai muncul di tubuhnya, dan juga mulai menyerang ke depan tanpa mempedulikan apapun. Tetapi setelah bergegas beberapa puluh meter, itu runtuh. Keempat kakinya bergetar beberapa kali sebelum berhenti, dan semua api di tubuhnya mulai mati juga. Di antara binatang ajaib dari peringkat kelima, seperti Vampiric Iron Bull, Warpig yang haus darah dianggap sebagai binatang dengan kecerdasan yang agak rendah. Lin Li berjalan ke mayat Warpig, mengeluarkan belati, dan mengeluarkan inti Magicite dari dalam mayat Warpig. Berpikir kembali ke kehidupannya yang baru-baru ini di pegunungan binatang magis, Lin Li tidak bisa tidak mengakui pada dirinya sendiri bahwa meskipun ia masih seorang magus dari peringkat kelima dan seorang pejuang dari peringkat keempat, kemampuan tempur yang sebenarnya telah meningkat sangat dibandingkan ketika dia pertama kali memasuki pegunungan. Setelah beberapa kali perjuangan hidup dan mati, tubuhnya ditutupi dengan bekas luka yang melambangkan pelajaran menyakitkan yang dipelajari selama bulan ini. Terutama, di dadanya, ada luka yang sangat mengerikan. Waktu itu, dia benar-benar berada di ambang kematian. Pada akhirnya, itu adalah Shadow Mouse sekecil yang sekali lagi menyelamatkan hari itu. Luka ini tidak diberikan kepadanya oleh binatang ajaib. Itu diberikan kepadanya oleh seorang wanita muda yang sangat menggemaskan. Saat itu, aku benar-benar mempercayainya. Saya benar-benar percaya bahwa teman-temannya semua telah terbunuh, dan bahwa satu-satunya yang tersisa adalah dia, terluka dan sendirian. Berpikir kembali ke peristiwa 2 minggu sebelumnya, Lin Li sekali lagi merasakan tikaman teror. Gadis itu tampak sangat baik, sangat murni. Ketika Lin Li menemukannya, 3 pria lain dan gadis lain semuanya meninggal. Hanya dia yang tersisa, dipenuhi teror. Lin Li tidak bisa membantu tetapi pergi menghiburnya, membantunya, merawatnya. Gadis itu tampaknya menderita pukulan mental yang sangat besar. Setiap malam, dia bersikeras bahwa Lin Li memeluknya, karena hanya dalam pelukan Lin Li dia merasa cukup aman untuk tidur.
Setiap malam, setelah melihat ekspresi damai di wajahnya saat dia pergi tidur, Lin Li merasakan sukacita di dalam hatinya. 3 hari berlalu sedemikian rupa. Pada malam keempat, dia sekali lagi tidur dengan tenang di pangkuan Lin Li ini. Tapi tiba-tiba, gadis menggemaskan ini mengeluarkan belati dan menusuk langsung ke dada Lin Li, dengan Lin Li tertangkap benar-benar terselubung. Dan kemudian, Bebe yang marah tiba-tiba, anehnya, menjadi 2 kali lipat. Rahangnya yang besar menggigit kepala gadis itu dengan 1 gigitan, segera membunuhnya. Dan kemudian, Bebe kembali ke ukuran normalnya. Tapi Lin Li tidak bisa menghentikan aliran darah dari luka yang dalam di dadanya. Pada akhirnya, Shadow Souls kecil, Bebe, terpaksa menggunakan beberapa teknik sihir tipe kegelapan khusus untuk menutup luka. Saat itu, aku seharusnya mendengarkan saran kakek Doering. Saya kurang pengalaman. Lin Li berpikir untuk dirinya sendiri dan mendesah. Awalnya, Doering Coward telah memperingatkannya beberapa kali tentang gadis itu. Pada akhirnya, melihat bahwa Lin Li itu keras kepala membantu gadis kecil yang tidak berdaya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Doering Coward. Tapi dia masih berusaha bersikeras bahwa bahkan jika Lin Li akan membantunya, bahwa dia benar-benar tidak boleh membiarkannya mendekatinya. Tetapi pada saat itu, gadis itu sangat ketakutan dan tidak bisa tertidur tanpa Lin Li memegangnya. Pada akhirnya, untuk menghiburnya, Lin Li memeluknya, dan mereka berdua pergi tidur. Aku benar-benar tidak berharap kemampuan aktingnya akan begitu baik. Saya memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi dia bisa begitu kejam kepada saya. Lin Li menghela nafas lagi dalam hatinya. Ketika gadis itu menikam dadanya, dia telah melihat tatapan ganas di matanya, dan hatinya menjadi dingin. Apa yang menyebabkan gadis ini begitu tidak berperasaan dan tanpa ampun? Mungkinkah meskipun merawatnya selama 3 hari penuh, dia belum tersentuh sedikit pun? Untungnya, terima kasih kepada kakek Doering yang memperingatkan saya berulang kali, saya tidak mengungkapkan kemampuan Bebe yang sebenarnya kepadanya. Lin Li tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa hidupnya telah selamatkan berkat Doering Coward dan Bebe. Lin Li, apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda memikirkan gadis itu lagi? Doering Coward muncul di sisi Lin Li. Melihat raut wajah Lin Li, Doering Coward bisa menebak apa yang sedang ia pikirkan. Gadis itu telah melukai Lin Li sangat dalam, tidak hanya dalam daging, tetapi juga di dalam hatinya. Sejak hari itu dan seterusnya, Lin Li tidak lagi mudah mempercayai orang lain. Sejak awal, Doering Coward telah merasakan bahwa ada beberapa masalah dengan gadis itu. Bagaimana mungkin seseorang dengan keberanian untuk memasuki pegunungan binatang magis tanpa takut oleh pemandangan kematian? Sayangnya, Lin Li masih benar-benar yakin dengan kinerja gadis itu, dan benar-benar merasa bahwa gadis itu sangat menyedihkan. Lin Li, gadis itu memiliki kemampuan melakukan apa-apa. Dahulu kala, di Kekaisaran Powant, saya melihat begitu banyak plot dari negara-negara musuh, plot-plot yang melibatkan puluhan tahun akal-akalan dan kebohongan yang sama sekali tidak terdeteksi. Kemampuan akting mereka berada di luar pemahaman Anda. Doering Coward tersenyum samar ketika dia berbicara. Ingat, jangan mudah menurunkan kewaspadaan saat berhadapan dengan orang asing. Lin Li sedikit mengangguk. Mencicit. Shadow Mo sekecil, Bebe, mulai memanggil dari sebelah Lin Li. Lin Li mendongak. Saat ini, Shadow Mo sekecil melompat-lompat di atas mayat Warpig. Bos, kapan kita akan pergi ke daerah pusat pegunungan binatang magis? Bebe mental berbicara kepada Lin Li dengan nada agak tidak senang. Di area saat ini, makhluk terkuat yang bisa kita temui adalah binatang ajaib dari peringkat ke-6. Mereka tidak banyak tantangan. Saya ingin menantang binatang ajaib dari peringkat ke-7, bos. Saya ingin menantang binatang buas tingkat 7. Lin Li melirik Shadow Souls kecil. Cukup, jangan terlalu sombong. Anda membual bahwa binatang ajaib dari peringkat ke-6 terlalu mudah? Apakah Anda ingat bahwa Bluewing Hawk dari hari yang lalu? Apakah ada yang bisa Anda lakukan padanya? Itu bukan salahku. Bebe menggosok kepalanya dengan cakar kecilnya saat dia berkata dengan sedih, Bos, kamu melihat dirimu sendiri. Bluewing Hawk itu tetap tinggal di langit dan menolak untuk turun. Dia terus melempar pisau angin magis pada kami, seolah-olah itu tidak menimbulkan biaya Magifork sama sekali. Saya tidak bisa membiarkan dia menyerang saya tanpa akhir, bukan? Lin Li tertawa. Selama sebulan terakhir, Lin Li telah menjadi sangat akrab dengan kemampuan Shadow Souls kecil ini. Dalam hal kecepatan, Bebe memang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tetapi karena dia secara fisik kecil dan hanya memiliki cakar dan giginya sebagai senjata ofensif, meskipun Bebe mampu berurusan dengan binatang ajaib dari peringkat ke-6, dia kemungkinan besar akan merasa sulit untuk berurusan dengan binatang ajaib dari peringkat ke-7. Pada saat ini, Lin Li tiba-tiba mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati menoleh dan melihat sosok manusia yang kabur muncul di hutan belantara. Lin Li, itu sebenarnya kamu. Ini luar biasa. Suara gembira terdengar, dan seorang pemuda kurus mulai berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi.
Pemuda ini adalah prajurit kurus yang telah bertemu Linli dalam perjalanan menuju pegunungan binatang magis. Dari dua orang yang ia temui, teman sekelasnya Delsarte dan Kava yang besar dan kekar, keduanya meninggal. Saat itu, ketika menghadapi magus pemanah gaya angin, Linli telah memanfaatkan mantra gaya bumi, Earten Spear Array. Prajurit kurus dari peringkat kelima, Matt, telah mengambil kesempatan untuk segera melarikan diri. Tapi Linli tidak benar-benar peduli bahwa dia telah melarikan diri. Lagi pula, dia dan Matt tidak memiliki hubungan khusus. Jujur berbicara, dari tiga orang yang dia temui, satu-satunya Linli yang benar-benar merasa ramah terhadapnya adalah teman sekelasnya sendiri, Delsarte. Orang besar itu, Kava, juga membuat kesan yang baik pada Linli. Linli tidak punya perasaan khusus untuk Matt. Oh, ini Matt. Saya tidak berharap bahwa kita berdua akan bertemu lagi di pegunungan binatang magis setelah sebulan berlalu. Linli masih cukup tenang. Matt tampak sangat bersemangat. Ini luar biasa. Bulan ini, pada banyak kesempatan, saya membunuh beberapa binatang buas di sini. Untungnya, keberuntunganku tidak terlalu buruk. Wah, apakah itu warpig yang haus darah? Linli, Anda bisa membunuh warpig haus darah? Kamu benar-benar hebat. Linli tersenyum. Aku jadi agak lapar. Saya pernah mendengar bahwa daging dari warpig haus darah serta vampirik Iron Bull keduanya sangat beraroma dan memiliki tekstur yang sangat kenyal juga. Saya belum makan siang. Anda tidak keberatan berbagi daging warpig dengan saya, bukan? Matt bercanda. Warpig haus darah sangat besar ukurannya, dengan mayatnya setidaknya beberapa ratus kilogram. Bahkan 10 orang tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Tentu saja tidak. Linli menarik pisaunya dan mulai memotong bagian warpig. Linli, tidak perlu merepotkan diri sendiri. Mayat warpig haus darah ini adalah bagian dari rampasan perang Anda. Bagaimana saya bisa menyusahkan Anda untuk membantai juga? Biarkan aku yang melakukannya. Kemampuan memanggangku cukup hebat. Matt segera menuju ke mayat warpig dan menarik pisau dari sisinya. Bermain dengan pisau, Matt mulai memotong daging warpig, meskipun dia hanya memotong 4 kaki, lidah, dan ekor. Dia kemudian mulai mencuci potongan-potongan ini di musim semi terdekat. Bos, dia sepertinya cukup terampil. Dia tampaknya tidak lebih lemah dari Anda dalam hal ini. Shadow Sauce kecil, BB, melompat ke bahu Linli dan secara mental berkata kepada Linli. Melirik Shadow Sauce kecil, BB, di pundaknya, Linli tidak bisa menahan napas dengan rasa terima kasih. Ketika orang lain melihat tikus hitam kecil mungil ini, mungkin mereka hanya akan berpikir bahwa itu adalah Shadow Sauce kecil biasa, ancaman kecil. Namun dalam kenyataannya, Linli masih bisa mengingat bagaimana pemandangan yang menakutkan tentang bagaimana Bebe yang marah begitu mudah membantai pembunuh gelap itu, serta gadis muda yang baik hati itu. Tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Sama berlaku untuk binatang ajaib. Linli menghela nafas pada dirinya sendiri. Matt dengan cepat mulai mengatur alat pemanggangnya, dan juga menarik beberapa garam dan bumbu masak kasar dari kantongnya. Linli, kaki warpig ini pasti akan sangat lezat. Lidahnya juga lembut dan harum. Rasa ekor warpig juga cukup bagus. Ketika dia berbicara, Matt memotong-motong ekor dan lidahnya menjadi beberapa bagian. Linli menyaksikan Matt menggunakan batu api untuk menyalakan api, tidak melangkah untuk membantu meskipun memiliki Magefork gaya api. Dia memperhatikan Matt dengan cepat dan terus-menerus memanggang setiap bagian. Setelah periode waktu tertentu, ini tentang waktu. Punya rasa. Matt dengan antusias menyerahkan sepotong besar daging kaki warpig ke Linli. Tapi pada gilirannya, Linli membalik daging warpig di sekitar dan menawarkannya kepada Bebe. Bebe segera menerimanya dengan gembira, dan mulai mengejar dengan sungguh-sungguh. Kaki warpig ini mungkin 3 atau 4 kali lebih besar dari Bebe, tetapi dalam waktu singkat, Bebe benar-benar melahap semua daging. Pemandangan ini membuat Matt ternganga heran. Dia benar-benar binatang ajaib. Bahkan Shadow Sauce hitam kecil bisa makan begitu banyak. Matt menghela nafas sambil menawarkan sepotong lidah warpig panggang ke Linli. Linli, cicipi keahlian saya. Linli tersenyum saat dia menolak. Tidak dibutuhkan. Saya tidak terbiasa makan lidah. Beberapa daging kaki terasa lebih enak. Linli mengambil salah satu kaki lainnya dan mulai makan tanpa keberatan. Di sebelahnya, Matt tertawa. Maka aku tidak akan memaksamu. Jika Anda tidak mau memakannya, saya akan. Haha. Seolah menikmati dirinya sendiri, Matt mulai memakan lidah dan ekor warpig yang dipanggang. Pada saat Linli selesai makan kaki warpig, Matt belum pernah menggigitnya. Kamu sudah selesai, baiklah kalau begitu. Aku setengah penuh sekarang. Aku akan menyelamatkan kaki warpig ini ketika aku lapar. Matt menarik kain minyak dari ranselnya dan meletakkan kaki warpig di dalamnya, lalu meletakkan kembali kain itu di dalam tas ranselnya. Linli melirik Matt. Sepertinya Matt ingin bepergian bersamanya. Matt, di sini di pegunungan binatang magis, aku berlatih dengan baik sendiri. Mari kita berpisah di sini, kata Linli langsung. Matt segera mengerutkan kening.
Linli, tempat ini sangat berbahaya. Akan jauh lebih aman jika kita bepergian bersama. Jujur saja, selama sebulan terakhir ini, aku ketakutan selama setiap pertemuan pertempuran. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Kalau begitu lakukan apa yang kamu inginkan. Linli tidak berbasa-basi. Dia segera menuju lebih dalam ke pegunungan, sementara Matt tersenyum, mengikutinya. Tapi ketika tatapannya jatuh pada ransel yang dibawanya Linli, cahaya yang sedikit menyeramkan bersinar di matanya. Ransel ini berbeda dari yang dibawa Linli sebulan yang lalu. Dan itu tampaknya jauh lebih penuh juga. Matt mencibir pada dirinya sendiri, tetapi dia masih tersenyum dengan ramah. Matt tidak sama dengan Linli. Sebelum memasuki gunung-gunung ini, ia telah melatih dirinya di tempat lain beberapa kali. Matt mempercepat langkahnya. Sambil tersenyum, dia berkata, Linli, kamu benar-benar orang yang menyenangkan. Bepergian dengan Anda, saya merasa jauh lebih aman. Lagi pula, 2 orang bersama jauh lebih kuat daripada 2 orang yang terpisah. Di malam hari, kami berdua bisa bergiliran tidur. Kita tidak perlu sama-sama waspada di malam hari. Linli terdiam. Pandangannya selalu terfokus pada sekitarnya, dengan hati-hati mengawasi binatang buas di pegunungan ini. Mereka perlahan-lahan berjalan ke utara, karena Linli tidak lagi berani pergi lebih jauh ke timur. Jika mereka melakukan perjalanan lebih jauh ke timur, mereka akan memasuki bagian berbahaya dari pegunungan rentang binatang buas ajaib. Saat ini, di daerah ini, Linli hanya akan menemukan binatang ajaib dari peringkat ke-5 atau ke-6. Sepanjang waktu ini, Matt mengikuti di sisinya, tampaknya cukup bahagia. 2 hari kemudian, sudah larut malam, dan dunia gelap. Linli dan Matt terus maju dalam satu file baris. Linli, apakah Anda pikir sudah waktunya bagi kita untuk kembali lagi? Jujur berbicara, kami telah menghabiskan waktu yang cukup di sini di pegunungan binatang magis. Matt berkata dengan suara lembut saat ia mengikuti jejak Linli. Linli hanya dengan tenang menggelengkan kepalanya, tidak membuat suara. Matt merasakan sedikit amarah. Setiap malam, orang Linli ini sangat berhati-hati. Dia tidak memberi saya peluang sama sekali. Matt tidak memiliki kepercayaan pada kemampuannya untuk membunuh Linli. Setelah semua, bisa bertahan di sini begitu lama adalah bukti kemampuan Linli ini. Linli tampaknya telah memperhatikan sesuatu yang istimewa. Dia berbalik dan menatap setumpukan pohon yang tidak terlalu jauh. Di dalam rumpun pohon itu, ada bayangan tersembunyi dan tidak jelas yang menunggu. Matt, di sebelah Linli, melihatnya memalingkan kepalanya, menyajikan punggungnya ke Matt. Ekspresi keserakahan muncul di mata Matt, serta ekspresi kegembiraan. Dengan cara yang dipraktikkan, Matt tiba-tiba menarik belati dan tanpa ragu sama sekali, menusuk ke arah punggung Linli. Linli tiba-tiba berbalik dan meraih Matt dengan pergelangan tangan kanannya yang memegang belati. Pada saat yang sama, dia menatap Matt dengan dingin. Suaranya bahkan lebih dingin. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Kamu. Matt kaget. Dia tidak percaya bahwa upayanya menyelinap tampaknya telah diperhatikan dan diblokir. Matt segera tersenyum pada Linli sebagai gantinya. Apa yang saya pikir saya lakukan? Wahai jenius magus yang perkasa, izinkan saya memberitahu Anda, saya akan membunuh Anda. Matt benar-benar percaya diri. Dengan mereka berdua dalam jarak sangat dekat, bagaimana mungkin dia, seorang prajurit dari peringkat ke-5, tidak dapat membunuh magus dari peringkat ke-5? Matt tiba-tiba mengerahkan beberapa kekuatan dengan lengan kanannya, dan ia mulai berkobar dengan pertempuran ki, secara paksa melepaskan cengkeraman Linli. Mati! Matt menatap Linli saat dia menusuk lagi pada Linli dengan belati. Raur! Suara yang menakutkan. Apa? Matt mendengar suara itu, dan dia hanya bisa bergidik. Dan kemudian, Matt melihat bayangan hitam yang sangat kecil muncul di depannya. Apa ini? Matt bisa tahu bahwa bayangan hitam ini sebenarnya adalah Shadow Mouse kecil, bebe, yang menghabiskan waktu setiap hari di pundak Linli. Shadow Mouse kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar, mengungkapkan mulut yang dipenuhi dengan gigi tajam dalam jumlah yang mengerikan, dan langsung mengayun ke arah wajah Matt. Tidak! Matt segera mencoba mundur dengan kecepatan tinggi, sambil juga menyentakkan kepalanya. Kecepatan Shadow Mouse kecil itu jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan Matt. Bagaimana Matt bisa mengelak? Shadow Mouse kecil mengulurkan tangan kanannya, melambaikan cakar tajam seperti pisau ke kepala Matt. Dengan satu gesekan, setengah leher Matt dikeluarkan dari tubuhnya, dan darah menyembur keluar dengan liar. Gurgel, menggenggam satu tangan ke lehernya yang tersisa, mata Matt selebar seekor lembu. Matanya yang tidak percaya dan ketakutan tertuju pada Shadow Mouse kecil, dan di dalam hatinya, dia sangat terkejut. Shadow Mouse? Apakah ini Shadow Mouse? Ketika dia jatuh ke dalam kematian dan ketika kesadarannya menghilang, Matt masih dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Dia telah mempersiapkan begitu lama untuk melakukan langkah ini, tetapi dia belum memikirkan Shadow Mouse kecil ke dalam rencananya. Shadow Mouse berwarna gelap adalah level terlemah dari Shadow Mouse.
Tetapi pada saat kematiannya, Matt akhirnya menyadari bahwa Shadow Mouse sekecil yang manis itu sebenarnya adalah monster yang menakutkan. Gedebuk, tangan Matt jatuh tak bernyawa dari tenggorokannya ke samping, dan kemudian dia sendiri jatuh juga. Darahnya yang segar menodai pakaiannya dan menodai tanah. Berdiri di depan mayat Matt, Lin Li tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi menggosok bekas luka di dadanya. Bekas luka di sini adalah salah satu yang hampir merenggut nyawanya. Dibandingkan dengan Nina, kamu terlalu rendah. Lin Li menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Matt ini sebenarnya tidak memiliki banyak persahabatan dengannya, dan mereka tidak lebih dari teman perjalanan sementara yang bertemu di jalan. Tidak ada cara Lin Li akan menempatkan terlalu banyak kepercayaan padanya. Apalagi, setelah mengalami Nina, bagaimana Lin Li bisa dengan santai menyajikan punggungnya kepada orang lain? Mencicit-mencicit, Shadow Mouse kecil, Bebe, datang membawa tas ransel yang ada di punggung Matt. Dia segera berkata kepada Lin Li melalui tautan mereka, "Bos, cepat dan lihat berapa banyak inti magic yang ada di sini." Di bulan ini, semua pembunuh bayaran lainnya yang digabungkan tidak memiliki sebanyak inti magic seperti pembunuh bayaran pertama itu. Doering Coward muncul di sisi Lin Li juga. Lin Li, sepertinya Shadow Mouse kecil ini yang telah Anda angkat benar-benar menikmati menghitung inti magic. Doering Coward terkekeh. Kelihatannya seperti itu, hanya sedikit. Lin Li menerima ransel dan membukanya sambil bercanda dengan Bebe. "Bebe, kali ini ketika Anda membunuh rekan Matt itu, saya percaya Anda menggunakan cakar Anda, bukannya gigi tajam Anda. Kenapa kamu tidak menggunakan gigi kecilmu yang ganas?" Bebe duduk tegak, mengeluarkan beberapa cicit arogan, lalu berkata secara mental, "Bos, aku, Bebe, memiliki kecakapan luar biasa. Cakar tajamku tidak kalah garang dari gigiku. Dan rekan Matt itu terlalu jahat. Menggigitnya akan menodai gigiku." Setelah mengatakan ini, Bebe sengaja memajang, meludahkan, seteguk air liur. Gambar si Shadow Mouse kecil yang menyemburkan liur terlalu mirip manusia. Setelah melihat ini, Lin Li segera mulai tertawa. "Sudah cukup, oi, Bebe. Lihat, bahwa Matt sesama memiliki banyak inti magic di ranselnya. Ada sekitar 30. Sepertinya dia tidak membuang banyak waktu selama bulan ini. Tapi inti terbaik di 30 ini hanyalah inti dari peringkat kelima." Lin Li dengan hati-hati mulai memeriksa inti. Selama 30 hari ini, dia telah membunuh sejumlah binatang ajaib, serta beberapa orang yang ingin membunuhnya. Semua digabungkan, ia memiliki hampir 300 inti magic, dengan penilaian total mungkin sekitar 40.000 koin emas. 40.000 emas. Jika ayah tahu, lalu, bermimpi tentang reaksi ayahnya ketika dia memberinya semua emas itu, Lin Li tidak bisa membantu tetapi merasa senang. "Masuk akal bahwa Anda dapat memperoleh begitu banyak," kata Doering Coward. "Selain dari binatang buas ajaib yang kamu bunuh, dari 300 inti magic itu, sebenarnya semuanya berasal dari ransel orang lain." Lin Li mengangguk setuju. Pembunuh pertama itu akhirnya menyumbangkannya 15.000 koin emas inti magic. Yang lain, semua digabungkan, hanya memiliki sedikit lebih dari pembunuh pertama itu. Pegunungan rangkaian binatang magis luar biasa sangat berbahaya, jadi kebanyakan orang di sini telah berkelompok dengan yang lain. Tetapi pembunuh jarang mau menyerang kelompok, karena mereka umumnya berspesialisasi dalam membunuh seseorang secara instan, itulah sebabnya mereka lebih suka bertarung satu lawan satu. Doering Coward tiba-tiba mulai tertawa, kumis putihnya melayang-layang. "Lin Li, lihat dirimu sendiri. Ya, Anda mungkin tinggi dan kuat, tetapi wajah Anda masih dipenuhi dengan udara kekanak-kanakan. Dan bulu halus di atas bibirmu? Semua itu membuktikan sesuatu. Kamu hanya anak-anak." Doering Coward tertawa terbahak-bahak. "Lin Li, di pegunungan yang sangat luas ini, ketika para pembunuh itu menemukan seorang anak di sini untuk latihan-latihan pertamanya, dengan wajah kekanak-kanakan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan tindakan melawanmu? Itu sebabnya, dalam 1 bulan singkat, Anda telah bertemu dengan begitu banyak pembunuh. Tetapi orang-orang yang bepergian dalam kelompok mungkin tidak menghadapi upaya pembunuhan tunggal dalam sebulan. Tentu saja, kelima orang yang kami temui hari pertama adalah pengecualian. Pertama-tama, mereka terlalu lemah. Dan kedua, pembunuh mereka sangat kuat. Tapi pada akhirnya, pembunuh itu mati karena cakar Bebe." Lin Li tertawa dan mengangguk juga. Dia baru berusia 15 tahun ini. Meskipun tingginya 1,8 meter, siapapun yang memiliki mata yang baik dapat mengatakan bahwa ia hanyalah seorang anak kecil. Kebanyakan orang majus dari peringkat kelima dan keenam mungkin hanya akan memperoleh beberapa ribu koin emas dari inti magic dalam sebulan di sini. Dan semua inti itu akan diperoleh melalui perjuangan hidup dan mati. Bagaimanapun juga, pegunungan rentang binatang buas ajaib sangat berbahaya. Doering Coward menghela nafas secara emosional. Lin Li mengangguk setuju. "Itu berbahaya.
Saya telah tinggal di daerah luar sepanjang waktu ini, dan paling banyak saya mengalami binatang ajaib dari peringkat ke-6. Tapi saya sudah terluka beberapa kali. Jika bukan karena cincin Coiling Dragon, jika bukan karena fakta bahwa aku berdua magus elemen ganda dari peringkat ke-5 dan seorang prajurit dari peringkat ke-4, dan jika bukan karena fakta kalau aku punya bebe, aku mungkin sudah selesai, bepergian sendiri seperti ini. Dia berbalik untuk melihat Shadow Souls kecil, bebe, yang saat ini sedang bermain dengan inti magic. Menenangkan dirinya, Lin Li mengumpulkan berbagai inti, dan kemudian berangkat sekali lagi, dengan bebe di belakangnya. Dia akan melanjutkan pelatihannya di Pegunungan Binatang Magis. Lagi pula, berdasarkan rencana awalnya, dia akan tinggal di sini selama 2 bulan. Setiap hari, Lin Li akan bertarung melawan binatang ajaib lokal, dan kemampuannya dalam menggabungkan kemampuannya sebagai seorang magus dengan kemampuannya sebagai seorang prajurit yang tumbuh lebih baik dan lebih baik. Dia juga tumbuh dalam pengalaman praktis dalam menggunakan sihir gaya bumi dan angin gaya dalam pertempuran. Secara bertahap, Lin Li mulai menderita luka yang semakin sedikit dalam pertempuran. Tentu, sebagai Lin Li secara bertahap semakin dekat dan lebih dekat ke daerah inti, binatang ajaib dari peringkat ke-6 mulai tumbuh semakin banyak, dan Lin Li mulai lebih berhati-hati juga. Pada hari ke-46 dari masuknya Lin Li ke Pegunungan Binatang Magis. Desir, riak-riak mulai muncul di permukaan danau kecil yang sunyi itu. Sosok manusia tiba-tiba muncul dari dalam. Itu Lin Li. Lin Li menggunakan selembar kain untuk santai mencuci dirinya sendiri. Shadow Souls kecil, bebe, berdiri di pantai, menyaksikan Lin Li mandi dengan tatapan iri di matanya. Setelah mencicit beberapa kali, ia mulai melompat-lompat sebelum menyelam langsung ke danau. Melihat ini, Lin Li tidak bisa menahan tawa, dan kemudian dia terus mandi sendiri. Haha, itu sudah cukup, bebe, haha, itu sudah cukup. Lin Li tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh, bos, kamu takut digelitik? Shadow Souls kecil itu naik ke permukaan air, mata hitam tanpa belas kasihan berkilau dengan sedikit kerusakan. Terkekeh, Lin Li berjalan ke tepi danau. Melepas satu set pakaian bersih dari ranselnya, ia mengenakan pakaian baru itu. Mengganti pakaian setelah mandi bagus adalah acara yang sangat mewah. Dan kemudian, Lin Li mulai mencuci pakaian yang baru saja dihapus di danau, kemudian menggantungnya ke cabang pohon untuk mengeringkan. Dengan lompatan, Lin Li mendarat ke cabang lain di pohon itu. Berbaring, dia menyaksikan bebe main-main di air danau. Dia menyaksikan bebe dengan gembira melompat-lompat di air. Terkadang, bebe akan menyelam ke dasar danau, sementara di lain waktu, bebe akan berbaring telentang di permukaan danau. Rumbel, rumbel, rumbel. Tanah tiba-tiba mulai bergetar sedikit. Berdasarkan ritme gemuruh, Lin Li menduga bahwa itu seharusnya disebabkan oleh sesuatu yang berjalan. Lin Li tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut, dan dia melihat langsung ke selatan, ke arah keributan itu berasal. Dia melihat bayangan besar yang tidak jelas muncul dari dalam sisi selatan danau, tetapi setelah waktu yang singkat, Lin Li dapat dengan jelas melihat sosok itu. Setidaknya setinggi 2 lantai, dan ditutupi dengan sisik besar berwarna merah api, seperti perisai, yang juga menjulur dan menutupi keempat anggota tubuhnya seperti baju besi bersisik. Ekornya yang panjang kira-kira setengah dari seluruh tubuhnya, gesit dan gesit seperti cambuk. Kedua matanya yang menyeramkan, seperti batu delima, masing-masing seukuran lentera, menatap permukaan danau. 2 gumpalan asap putih terus-menerus keluar dari lubang hidungnya. Lin Li syok total, dan tubuhnya membeku, bahkan ketika hatinya dipercepat. Veloci Dragon. Binatang ajaib dari peringkat ke-7, Veloci Dragon.